Pak, ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. Stop pakai HP-mu untuk main judi online. Itu HP Bapak. Dibalut komedi absurd khas DJLS, film bioskop terbaru ini menghadirkan kejutan lucu yang bikin penonton tertawa sepanjang film. Film DJLS, Ibuku Ibu-Ibu, menceritakan tentang 3 saudara yang panik saat ayah mereka berencana menikah lagi. Tidak ingin keluarga berubah, mereka nekat menyusun aksi konyol demi menggagalkan rencana tersebut. Fokus film ini akan berkutat pada Tio yang diperankan oleh Bucek Depp, seorang juragan kos-kosan yang baru saja kehilangan istrinya. Namun, alih-alih larut dalam kesedihan, film ini langsung membelokkan suasana ke ranah komedi satir. Ketiga anaknya, Regan, Hifzi, dan Rispo, justru memanfaatkan situasi ini untuk membujuk sang ayah menjual usaha kos-kosannya demi menambal masalah pribadi mereka. Regan sedang dilanda pusing karena harus mengganti mobil bosnya yang hilang, Hifzi ingin segera menikahi pacarnya yang hamil, dan Rispo terjebak hutang dari judi online dan terus ditagih-tagih department collector. Namun, twist muncul. Alih-alih menjual kos karena tak ada lagi yang mengurus semenjak istrinya meninggal, Tio justru memilih mencari istri baru. Dia akhirnya bertemu Fanny, SPG muda penghuni kosan. Konflik cerita pun dimulai dari sini. Sejak menit pertama, Monty Tiwa telah membangun world building film ini dengan cukup rapi. Dia memulai menit-menit awal dengan perkenalan karakter dan konflik utama yang berjalan dengan mulus. Penonton diberi ruang yang cukup terhadap dunia cerita yang coba dibangunnya. Meski sudah hatam dalam ramu komedi, Monty di film ini tampak legawa mundur setengah langkah demi memberi panggung total pada gaya komedi trio GJLS. Hasilnya, film ini jadi seperti showcase kebebasan kreatif mereka. Film ini dibangun dengan struktur naratif yang tidak konvensional. Alih-alih membangun ketegangan dramatik linear, film ini menjahit fragmen-fragmen komedi lepas yang disatukan oleh konflik utama. Rasanya seperti menonton sketsa komedi, tapi punya cerita yang utuh. Di luar itu, trio GJLS yang berasal dari komika juga banyak menyuguhkan teknik ala-ala stand-up yang terasa kental, dari delivery hingga patching. Setiap punchline disusun acak, tapi ajaibnya tetap sampai. Ini bisa jadi karena chemistry antar pemain yang sudah terasa di luar kamera. Kemudian, improvisasi komedi jadi tumpuan utama di film ini. Dialog di film ini terasa tidak skriptif, bahkan dalam banyak bagian seperti improvisasi langsung di lokasi. Teknik ini jadi sajian kejutan yang menarik, tidak hanya bagi penonton, tapi tampaknya juga bagi para pemain di dalamnya. Sebab, improvisasi tersebut tak hanya membuat penonton tertawa, tetapi juga pemain di adegan tersebut, seringnya Rispo yang melakukan improvisasi ajaib. Bisa gerakan, bisa celetukan. Hal itu membuat Hifzi dan Regan tertawa. Nadia Arina dan Bucek juga beberapa kali tertangkap kamera tertawa. Semua itu ada di tengah film, layaknya blooper yang masuk ke inti cerita. Di dalam film, memang ada teori breaking the fourth wall, mendobrak tembok keempat. Teknik ini terjadi saat karakter mengakui keberadaan penonton atau berbicara langsung ke kamera. Hal ini dapat menciptakan efek komedi, humor, atau bahkan kedalaman cerita dengan menjalin hubungan langsung antara karakter dan penonton. Namun, di film ini, lebih dari itu, Monty sendiri menyebutnya sebagai breaking the fifth wall saking absurdnya yang terjadi di layar, seolah penonton diajak untuk melihat film bukan sebagai film, melainkan dunia nyata yang direkam. Meski banyak lucunya, film ini juga memang diam-diam memotret realitas getir dari apa yang terjadi sekarang, ketika banyak pejabat sibuk berbicara endakik-endakik soal generasi muda, terutama untuk menyongsong 2045, film ini justru memperlihatkan realitas yang lain.
yakni, ada juga loh generasi muda yang mungkin terjebak oleh pinjaman online, judi online, generasi sandwich, hingga stigma meski dia menjalani pekerjaan yang halal. Belum lagi soal isu perebutan tanah dan manipulasi atas hal tersebut. GJLS ibuku ibu-ibu seperti tengah memberi nasihat bahwa sebelum berbicara yang tinggi tentang masa depan, alangkah penting juga untuk memperhatikan dan menyelesaikan masalah masa kini. Kemudian, gaya penyutradaraan Monty yang menabrak-nabrak kaidah sinema, termasuk meletakkan blow-over di tengah adegan, barangkali juga jadi pesan penting bahwa segala sesuatu yang tidak semestinya dan dipaksakan dengan ditabrak-tabrak, hanya akan ditertawakan. Meski komedinya sangat khas GJLS. Film ini tidak menuntut penonton untuk mengenal mereka terlebih dahulu, bahkan mereka yang awam terhadap podcastnya tetap bisa menikmati sajian konyol ini. Daya tarik film tak semata karena fanbase, tapi karena kualitas humornya yang egaliter dan cair. Meski begitu, masih terdapat beberapa lelucon yang mungkin terasa kurang nyaman bagi sebagian penonton, termasuk yang bernuansa seksis. Di luar itu, di tengah film-filmnya mencoba berfokus pada formula agar bisa mengekor jadi box office, GJLS, ibuku ibu-ibu mengingatkan kita bahwa kegilaan juga bisa jadi bentuk kejujuran sinematik yang juga layak punya tempat dan dirayakan bersama. Terakhir, saat film produksi Amadeus Cinemagna yang bekerja sama dengan Legacy Pictures ini selesai, jangan buru-buru untuk keluar. Sebab, gelak tawa masih akan terjadi bahkan hingga kredit title muncul. Film GJLS, ibuku ibu-ibu adalah film yang menyegarkan dan beda dari komedi kebanyakan. Tidak menawarkan cerita kompleks atau pesan berat, film ini justru mengandalkan kelucuan jujur dan spontan yang terasa sangat manusiawi dan menghibur di level paling murni. Inilah film yang tidak perlu dianalisis, cukup ditonton dan dirasakan dengan tawa lepas. Meskipun demikian, ada beberapa momen drama yang terasa kurang mendalam, namun secara keseluruhan, film ini sukses memenuhi ekspektasi sebagai tontonan komedi yang menghibur dan syarat pesan moral. Sementara itu, film ini juga memiliki banyak kejutan yang layak untuk ditonton oleh penggemar komedi absurd atau yang lelah dengan segala drama kehidupan sekarang ini.